Tayangan ini menjelaskan kepada kita betapa seorang anak itu hanya pembelajar yang hebat. Dia meniru cara ayahnya berdiri, cara ayahnya lihat jam. Perhatikan, jika ibunya merokok, maka kemungkinan besar anaknya akan merokok. Jika ibunya buang sampah, lihat cara buang sampahnya, kemungkinan anak itu menirunya. Jika ayahnya tidak peduli, maka kemungkinan besar anak tidak peduli. Dan inilah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibunya mabuk, anaknya mabuk. Ibunya galak, lihat anaknya ikut galak. Ini harus dipahami. Inilah parenting, pola asuh yang secara sadar tidak sadar menumbuhkan anak-anak kita saat ini. Mari sejenak kita beristighfar terlebih dahulu. Kalau kata Teh Nini, beliau mengatakan begini: jika suatu hari anak kita melakukan sesuatu yang negatif, misalkan anak kita berkata kasar, ya, anak kita berkata-kata kasar, atau anak kita melakukan sesuatu yang negatif, maka ketahuilah saat itu saat terbaik untuk kita sebagai orang tuanya beristighfar kepada Allah. Karena anak kita melakukan itu karena gagalnya pengawalan kita kepada anak-anak kita. Kemudian ada penolakan, tapi Pak, saya tidak pernah mengajarkan anak saya berkata kasar, saya tidak pernah mengajarkan anak mencuri. Memang ibu tidak pernah mengajarkan anak ibu berkata kasar, tapi saat ibu mengizinkan anak ibu main dengan anak-anak yang berkata kasar, maka izin ibu menjadi pola asuh bagi anak ibu. Ibu yang menitipkan anaknya di neneknya, berarti ibu menyerahkan pola asuhnya ke neneknya. Ibu yang menitipkan anaknya bermain dengan teman-temannya, mengizinkan bermain dengan teman-temannya, berarti ibu telah memberikan pola asuh teman-teman anak ibu ke anak ibu. Saya punya putri 4, 1 putri 3 putra. Kami tidak mengizinkan mereka main keluar. Kemudian orang-orang berkata, tuh karunya cuma pola perkembangannya, kita cukupkan kebutuhannya di rumah. Makanya jarak anak-anak kami tidak terlalu jauh, biar ada teman main. Kalau ada dia mau main sama temannya yang harus datang ke rumah. Kita sediakan bubur kacang, kita sediakan makan. Sebelum main kita ucapkan selamat datang, kita ucapkan senang bertemu dengan teman anak kami, gitu ya. Kemudian istri saya biasanya, mau main di sini? Iya mau. Kalau main di rumah Umi, kata istri saya, tolong tidak boleh berkata kasar. Kalau main di rumah Umi tidak boleh berlaku kasar, saling dorong, saling hina tidak boleh. Setuju? Setuju. Kalau setuju nanti Umi siapkan makanan kecil buat kalian. Setuju, senang main, terkontrol. Kalau ada yang kelepasan, dia nutup sendiri. Allah, Umi maaf, ya udah nggak apa-apa, istighfar saja, tapi jangan diulang. Itu penting. Kenapa? Karena istri saya pernah kecolongan. 17 Agustus anak kami yang ketiga minta izin, Umi mau nonton lomba, boleh nggak? Tapi 5 menit ya, nggak kasihan istri teh. Iya 5 menit. Itu mabuk, pulang berantem, teriak-teriak di luar itu ya, dan lain sebagainya begitu. Ketika tanya, abang kenapa abang begitu? Abang didorong, abang dihina, abang di luaran itu. Kita tidak menyalahkan mereka yang menghina dan mendorong anak kami. Saya pun tidak menyalahkan reaksi abang yang teriak-teriak, yang nangis kita. Astagfirullah, ya Allah ampuni jika 5 menit tadi kami tidak mengawal anak kami. Akan lain ceritanya kalau Umi ikut nonton sama abang, atau saya ikut nonton sama abang. Ada pendampingan, ada tanggung jawab orang tua. Ingat, Rasulullah pernah mengingatkan kita dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada seorang bayi yang lahir ke dunia ini kecuali dalam keadaan
fitrah. Maka kalau ada penyimpangan dari fitrah tersebut, yang paling bertanggung jawab itu adalah Allah. Penyimpangan itu ada banyak, Bapak Ibu sekalian. Kita langsung kenalkan dulu, Bu. Fitrah anak itu di sebagian artikel menyebutkan ada 8, Bapak Ibu sekalian. Maka penyimpangannya pun ada 8. Mari kita lihat fitrah anak. Yang pertama, fitrah keimanan. Anak suka sesuatu yang berbau keimanan kepada Allah. Kalau anak tidak suka sholat, anak tidak suka ngaji, itu penyimpangan fitrah namanya. Anak itu sebetulnya suka sholat, ngaji, tapi kadang-kadang kita tidak sadar, jempek, mama ke ngaji, hari itu. Kemudian anak menjauhi, mengirim ke masjid, kelompatan dia di masjid. Kemudian ibu secara tidak sadar, bapak ibu menjauhkan anak dari fitrah keimanan yang menyukai masjid, menyukai ngaji, menyukai sholat. Anak belajar sholat salah digelarnya, salah sholatnya, kadir doraka itu benar. Anaknya sholatnya berarti. Akhirnya anak keluar dari fitrah keimanannya. Yang kedua, fitrah belajar dan bernalar. Anak banyak nanya, itu fitrah belajar. Tapi kadang-kadang ibunya yang tidak memiliki waktu atau malas, dia bilang begini, "Tong seueur naros pamali." Padahal anak bertanya itu sedang melakukan fitrahnya, karena secara fitrah segala sesuatu itu butuh ilmu. Kata Imam Syafi'i apa? Barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Kadang-kadang anak mau belajar diberatkan sama orang tuanya. Termasuk ibu evaluasi cara ibu membangunkan anak setiap pagi bisa menghilangkan mood sekolahnya. Nah, sudah siang, bangun buka dengan kasar si jendela dibuka, lampu dinyalain sehingga anak kaget dengan cahaya tiba-tiba. Itu tidak baik. Ibu ngobrol sama anak, kamu mau rajin atau enggak? Mau rajin dong. Kalau mau rajin, ibu harus membangunkan kamu dengan cara apa? Kalau di rumah itu apa-apa itu dibikin kesepakatan dulu. Kalau anak minta, Umi, aku mau es krim. Uminya bilang, hari Kamis. Allah, jangan Kamis Rabu. Umi bisanya hari Kamis. Bukan tidak ada uang, Bu. Tapi kita sedang mendidik anak bahwa kalau uminya bilang Kamis, maka Kamis. Begitu. Yang terbaik untuknya adalah Kamis, nggak bisa dipaksakan, biar paham. Jadi anak belajar menunggu. Sampai hari ini begitu. Abi, sarung abang sudah sobek. Insya Allah besok. Udah nggak bilang apa-apa lagi, karena dia tuh kalau ayahnya bilang besok, maka besok. Begitu ya. Ini bukan egois, Bu, tapi mengajarkan anak untuk memahami segala sesuatu itu ada waktunya. Karena ketika anak kecil keputusan ada di orang tua, maka kelihatannya seperti egois. Orang tua menentukan hari, tapi saat itu memang pasrahnya begitu. Pasrahnya. Kebanyakan orang punya anak rewel, Bu, karena orang tuanya tidak komitmen. Nanti ya kan atau ayeuna. Jadi anak tahu kalau mau ayeuna udah. Betul, anak itu pembelajar, fitrah belajarnya kuat. Yang ketiga, fitrah bakat bawaan. Ibu harus ingat betul, ini saya pernah belajar bakat dan minat di kampus dulu. Kalau minat itu sesuatu yang ditumbuhkan, kalau bakat itu sesuatu yang dibawa. Ibu tahu nggak bakat anak itu ditentukan oleh apa? Kebiasaan ibunya ketika sedang mengandung. Di Israel, Bu, ibu-ibu yang sedang hamil itu diberikan buku matematika, buku itu. Coba ibu lihat beritanya begitu. Mereka berharap anaknya jadi pintar berhitung, pintar matematika. Betul. Bahkan kita juga diperdengarkan Al-Quran gitu ya, dan lain sebagainya. Yang paling kuat bakat itu berhubungan dengan sikap ibu ketika sedang mengandung, terutama di usia 4 bulan ke sana, karena ruh sudah ditiupkan. Betul Bu, secara tidak sadar ibu yang lagi kuliah ke rumah ngandung itu bisa memberikan bakat kepada anaknya.
Tergantung pola ibu. Kalau ibu saat itu sibuk masak, bakatnya mungkin nanti ke masak. Kalau ibu sibuk kontrol, ibu hamil kontrol, emang dia salah, emang itu salah. Kemungkinan besar anaknya akan punya bakat menjadi mandor gitu. Iya. Makanya ibu harus ingat itu tuh. Dulu waktu anak pertama, anak kedua, anak ketiga lagi hamilnya. Maka di parenting, Pak, saya sering menyampaikan begini, Bu, jangan jadi ibu untuk anak-anaknya, jangan. Tapi jadilah ibu untuk anak pertamanya, jadilah ibu untuk anak keduanya, dan seterusnya. Kenapa? Karena setiap anak itu punya bakat yang berbeda, punya sifat yang berbeda, butuh perlakuan yang berbeda. Kamu boleh dibanding-bandingkan Dodi. Kata ibu ke anak laki-laki yang SMP, emang bisa saya bisa beres, tinggal si Ade atau 8 tahun kita bisa beres. Adiknya perempuan, nyamuk nanti ibu. Anak perempuan itu masih kecil, di atas 8 tahun juga sudah kedewasaannya sudah mungkin sama atau di atas anak SMP laki-laki. Makanya tadi Bu ya dikutip di buku catatannya Psikologi Perkembangan. Saya rekomendasikan ibu baca itu biar ibu paham. Oh, kalau anak ibu yang pertama usia dewasa awal, gejalanya gimana, cara ngobrolnya gimana, itu ada di Psikologi Perkembangan. Bagian materi favorit waktu saya kuliah dulu tuh. Jadi tahu paham gitu ya. Iya. Di rumah itu Bu sebagai perbandingan bukan sedang membangga-banggakan orang rumah, bukan Bu ya. Tapi ini mudah-mudahan jadi hibur dan jadi jariah bagi kami. Masalah jalan keluar saja itu ada harinya Bu. Hari Senin anak pertama, hari kedua ya itu jalan sama ayahnya. Jadi uminya ngatur gitu, kakak antar abi, antar seharian sama anak pertama. AA antar abi, yang ketiga abang, yang ketiga yang pertama kakak, yang kedua AA, yang ketiga abang, yang keempat itu akang. Ini dramatis Bu di sebutan. Jadi kami itu sepakat kalau belum dede belum berakhir. Tapi ternyata kemarin dedenya meninggal Bu ya. Putri kami yang kelima itu yang harus jadi dede itu, ya Allah kehendaki untuk menjadi hadiah bagi kami. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah dramatis itu tentang kehebatan seorang perempuan. Jadi singkat cerita, terjadi sesuatu yang dramatis pada putri kami. Kemudian ibunya juga sakit, dirawat di rumah sakit beserta putri kami. Kemudian singkat cerita, putri kami itu meninggal, begitu ya. Saya yang melihatnya, saya yang menungguinya. Kemudian kata dokter teh kayak sinetron, kata dokter begini, Pak, mohon maaf kami sudah berusaha semaksimal. Itu betul-betul terjadi, masih kebayang. Setelah itu saya merasakan kebingungan yang luar biasa. Lalu bagaimana saya menyampaikan kepada istri? Mana istrinya baru selesai dioperasi, ya, mana harus menerima kenyataan, bingung Bu. Naik dengan beristighfar, dengan berdoa kepada Allah. Pas masuk kamar betul Bu, mungkin sudah rasa ibu ya, seorang ibu kuat. Masuk kamar rawat, istri nengok ke saya dan bilang, Bi, gimana anak kita? Saya mau nangis Bu. Kemudian saya bilang begini, ayah harus mensikapi ini dengan tauhid ayah. Saya masih ingat mendengar itu, istri paham bahwa putri kesayangannya itu meninggal. Dia balikan wajahnya ke kanan, meneteskan air matanya. Saya nggak kuat nahan tangis saat itu. Kemudian istri nangis beberapa menit. Saya diam, nggak ngapa-ngapain, udah bingung. Kemudian istri mengusap air matanya sambil berkata, bagi Umi, ini di luar dugaan nih, masih terngiang di telinga saya, bagi Umi ini bukan musibah, tapi ini adalah anugerah. Kemudian dia melanjutkan, bukankah setiap ibu menginginkan anak-anak yang lahir dari rahimnya masuk surga? Maka ketahuilah nih, satu di antara anak yang lahir dari rahim Umi, karena meninggalnya itu masih bayi, satu yang lahir dari rahim Umi, insya Allah sudah dijamin masuk surga. Kemudian kata istri, bagi Umi ini bukan musibah, tapi ini anugerah. Yang nangis saya, yang nangis ini. Ini penting ya. Maka sekali lagi, ketika ibu mengandung, ibu itu menentukan bakat anak. Ini pendekatan psikologinya begitu. Maka kalau ibu ingin tahu bakat anak, ibu harus mengenal dulu waktu mengandung anaknya apa yang sedang terjadi.
Iya, hati-hati Bu kalau yang sedang terjadi konflik. Dulu waktu itu pas anak ketiga ibu lagi rame-ramenya dengan suami, lagi hamil berantem. Ini harus diakui dulu, harus diistighfari dulu. Berarti nanti ada bakat pada anak untuk berantem. Makanya jauhkan dari situ agar tidak terjadi penyimpangan. Kalau dibiarkan secara alami nanti anak yang ibu lagi hamilnya berantem terus akan mudah temperamen, bakatnya begitu. Maka bakat itu ditentukan saat seorang ibu hamil. Sedangkan minat sesuatu ibu tumbuhkan. Kalau ibu ingin anaknya jadi dokter, ibu boleh banyak memperlihatkan dokter, mengajak ngobrol dengan dokter, menceritakan kebaikan dokter, maka anak jadi minat nanti ke dokter. Nanti ya Bapak Ibu sekalian, kalau mau khusus kajian tentang mengenal bakat dan minat anak, kita bisa bahas itu begitu secara mendalam. Lanjut dulu Bapak Ibu sekalian, fitrah anak yang berikutnya adalah fitrah seksualitas sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Dan sekarang itu ngeri, Ibu pernah dengar dulu waktu kita sekolah agama zaman dulu, apa ciri-ciri kiamat itu? Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Dan sekarang zamannya bukan menyerupai tapi menjadi. Laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Secara fitrah laki-laki harusnya tumbuh menjadi laki-laki, perempuan tumbuh menjadi perempuan. Kemudian ada banyak faktor. Perhatikan, di antara faktornya itu adalah orang tua. Di antara faktornya, penelitian yang pernah saya dengar di kampus dulu, perempuan yang memiliki disorientasi seksual, suka ke perempuan, biasanya adalah perempuan yang sering melihat ibunya disiksa oleh ayahnya. Ayahnya kasar kepada ibunya, ayahnya mengkhianati ibunya. Kemudian dia benci ke ayahnya dan sayang ke ibunya. Karena sayang ke ibunya, benci ke ayahnya, tumbuh dia mulai mencintai perempuan secara umum dan membenci laki-laki secara umum. Kalau anak laki-laki pun tumbuh, orang yang laki-laki memiliki disorientasi seksual itu karena ia menjadi korban. Minimal pun tumbuh, minimal digrepek sama orang lain, dicepengan, disodomi, minimal gitu. Kalau keseringan, maka dia akan mengalami disorientasi seksual. Maka perhatikan dulu, ibu sering berkata, orang tua kita sering berkata, punya anak perempuan 16 untuk kesehatan dulu. Tapi sekarang perempuan laki-laki sama, predator anak itu ada di mana-mana. Enggak gurunya, enggak temannya, enggak pamannya, enggak uaknya, bisa jadi predator anak yang menyebabkan anak mengalami penyimpangan. Maka tugas ibu jangan lepaskan pengawalan ibu kepada anak. Ya, jangan lepaskan pengawalan ibu terhadap anak. Apalagi kepada orang yang selewat, Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya fitrah anak ya tentang estetika dan bahasa. Estetika itu ya keindahan, baik itu budi pekerti, kebersihan, rapi, begitu ya. Ini harus ditumbuhkan di rumah ya, karena secara fitrah anak itu suka rapi. Tapi karena ibunya tidak rapi, boleh jadi dia tidak suka rapi. Kata-kata juga sama. Secara fitrah saya tanya ke ibu suka kata-kata yang kasar atau kata-kata yang lembut? Nah itu fitrah estetika. Yang lembut itu jauh lebih indah. Tapi nah itu kadang-kadang ibu nyarios kasar. Nah berarti telah terjadi penyimpangan dari fitrah menyukai estetika. Bahasa ya, punten ya. Abdi di lembur Bu. Ayah barangkali punten. Jawabnya itu saya semangga. Nya sok. Baru dari zaman ayah. Tidak diajari sama orang tuanya, tidak diajari. Nah, semenjak saya pindah ke kampung kami, saya ucapkan terima kasih banyak kepada KISI ini, karena gara-gara dulu pertama kali saya diundang ke KISI ini telah menawarkan jariah. Sekarang di Garut di Sauquran kami sedang ada pesantren Ramadan meniru KISI. Yang baik mah gak apa-apa ya ditiru. Ya, di sana itu 25 hari pesantren Ramadan. Pesertanya ada yang terdapat 230 orang, sama seperti ini begitu ya, banyak. Ini jariahnya dari KISI ini, ya dari KISI ini. Karena dulu ketika saya diundang, oh iya ya, ternyata ibu-ibu juga butuh pesantren.
pesantren kilat begitu Pak. Kemudian saya adopsi. Ini kalau di sini sudah 24, kalau di Garut itu baru 4 nih. Jadi sekarang itu pesantren Ramadan Cahaya Kolbu yang keempat, bedanya 20 tahun. Ini antara ibu dan anak. Mudah-mudahan jadi berkah. Makanya saya lihat ini jadi ingat, sekalian mau tanya. Dulu waktu saya ngisi ada muhasabah harian Ramadan. Ini bukannya bukunya. Iya, iya. Nah, boleh nggak minta lagi Bu? Yang waktu ibu kasih fotokopiannya itu hilang. Sedangkan saya itu butuh banget ini. Nyari-nyari file beberapa tahun terakhir tidak ketemu. Pas lihat, jadi ingat, aduh, dulu ini dijadiahkan ya. Kan ibu ngasih fotokopiannya dulu ke saya. Ini sudah dibacakan di Banjar, di Tasik, Bu. Setiap bulan Ramadan kalau saya ada jadwal kajian, ini disempatkan dibacakan jadi muhasabah di awal. Dan dampaknya itu positif. Makanya ketika lihat ini senang banget. Udah 3 tahun terakhir nyari-nyari buku ini, ketemu lagi sekarang. Kalau ibu bapak izinkan, ya udah susah bukunya mah nggak apa-apa deh. Mau fotokopi juga yang penting isinya diizinkan untuk dijariahkan. Baik, kembali ibu ke sini ya, mumpung ingat. Yang berikutnya ya, fitrah individualitas dan sosialitas ya, serta fitrah jasmani. Setiap anak itu Bu punya kekhasannya. Ibu nggak boleh maksa anak ibu harus seperti kakaknya. Ini fitrah individualitas. Jadi ibu harus menerima Bu ya, kalau anak pertama ibu itu berbeda dengan anak kedua ibu. Kenapa? Setiap anak berhak menjadi dirinya sendiri. Itu fitrah yang berikutnya. Kalau dia berusaha menjadi orang lain, dia berusaha menjadi ayahnya, plok ketik plok gitu Bu ya, cara disarungnya, cara ke masjidnya jadi ayahnya, maka dia tidak akan kokoh dalam karakternya. Bahkan itu bisa disebut penyimpangan kalau ada anak yang berusaha 100% meniru ayahnya atau ibunya. Telah keluar dari fitrahnya. Dan yang terakhir Bu, ya, adalah fitrah, maaf ya, ketulis lagi. Yaitu yang terakhir itu fitrah individualisme dan jasmani. Punten Bapak Ibu sekalian, fitrah individualisme dan jasmani. Maka ya, 7 fitrah ini, bukan 8, mohon maaf, 7 fitrah ini menjadi fitrah anak yang harus kita jaga dari penyimpangannya. 7 Bu. Oh iya, 7 kalau disatukan betul Bu. Terima kasih diingatkan. Fitrah individualitas, sosialitas, dan fitrah jasmani. Ini harusnya titiknya berbeda ya. Jadi fitrah jasmani itu fitrah tersendiri. Artinya begini, anak ibu itu ada bawaan fisik secara tertentu gitu ya. Contoh misalkan begini, ketika besar ada ibu anaknya yang terpengaruh dengan gen gula darah ibu. Rata-rata ibunya yang punya gula darah, maka nanti anak laki-lakinya akan punya gula darah. Nah itu fitrah jasmani yang harus diwaspadai. Ketika ibu menyadari itu, maka jaga anak ibu agar insulinnya baik-baik saja, pankreasnya baik-baik saja. Jadi anak ibu kurangi gula dari sekarang. Kenapa? Karena ibu sadar bahwa saya punya diabetes. Kalau anak laki-laki ibu tidak dijaga dari manis-manis, maka ketika usianya 36 tahun dia pun akan mengalami hal yang sama. Nah itu cara menjaga fitrah. Tapi kalau ibu tidak menjaga fitrah, maka anak akan ada penyimpangan. Secara fitrah, orang yang potensial untuk memiliki diabetes itu akan suka yang manis-manis sejak kecil. Ibu punya anak yang suka manis, nah hati-hati ibu, bisa penyimpangan jasmani, nanti dia akan rusak di kemudian hari. Ibu punten, barangkali ibu ayo sok nambol penyedap tuh, masako, garam, begitu ya. Kadang-kadang anak itu suka. Nah kalau ada itu terjadi penyimpangan jasmani yang ibu harus kawal juga. Kenapa? Karena boleh jadi nanti di usia mudanya dia punya darah tinggi, bisa stroke, bisa jantung dan lain sebagainya. Dapat dipahami ya Bu maksudnya? Iya. Atau mungkin Bu ya, saya ingatkan, terima kasih, 8 itu sebetulnya sosial dan jasmani itu dipisahkan ya. Fitrah individualitas, fitrah sosial, dan fitrah jasmani. Ibu boleh menuliskannya dipisahkan biar tetap jadi 8 seperti yang disampaikan di awal. Mohon maaf Bu ya, kesalahan teknis ya. Nah terakhir Bu, tidak terasa sudah jam 10:30. Yang terakhir itu tips sukses menjaga fitrah anak. Ada 4 tips sukses menjaga fitrah anak. Yang pertama, orang tua harus mau belajar.
Bagaimana kita akan mengajar kalau kita tidak memiliki bahan ajar? Kalau bahasa Dr. Dian ini begini Bu, bagaimana kita akan memberikan cahaya kepada orang lain kalau kita tidak memiliki cahaya? Ya mau beri terangkan gitu, apa yang akan disorotkan kalau kita tidak memiliki cahaya? Maka orang tua harus mau belajar. Saya tanya kepada ibu anaknya sekolah nggak? Kenapa ibu sekolahkan anaknya? Biar pintar, biar soleh, biar sukses, betul tidak? Nah kalau kita tanya ke anak, nah kamu mau nggak punya orang tua yang pintar, soleh dan sukses? Kira-kira mereka mau nggak? Kalau ibu untuk menjadikan anaknya pintar, soleh dan sukses menyekolahkan anaknya, nah bagaimana Bu kalau anaknya ingin punya orang tua sukses, pintar dan soleh? Di mana sekolahnya orang tua? Untuk kita sukses dan soleh menjadi orang tua. Maka kami di Garut ini menjadi perhatian. Ada majelis taklim bertemakan madrasah orang tua. Itu khusus mengkaji masalah keluarga sakinah dan parenting. Karena kalau ibu ingin anaknya bahagia, syarat pertamanya apa Bu? Ibunya harus bahagia. Karena ibu, bagaimana ibu mau membahagiakan anaknya sedangkan ibunya sendiri tidak? Bohong yang mengatakan begini, nggak apa-apa, yang penting anak bahagia. Kena orang, nah anak ibu bahagia melihat ibu menderita, jadi beban. Ayo Bu, semangat ya, harus mau belajar. Sekali kata Imam Syafi'i, barang siapa menginginkan dunia, raih dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Yang kedua, tim sukses menjaga fitrah anak itu adalah meluangkan waktu untuk menemani tumbuh kembang anak. Setiap anak Bu, kami dari orang psikologi sering diingatkan oleh para dosen, waktu emas ibu dengan anak itu ada di menjelang tidur anak dan ketika anak terbangun tidur. Sesibuk apapun Bapak Ibu, sempatkan untuk berdialog, untuk ngobrol dengan anak sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Dan karunia dari Allah, anak tidur tidak bareng Bu. Gak usah khawatir, aduh Pak gimana anak saya mampat gak bisa ngobrol sama. Enggak, karunia Allah. Yang kecil yang tidur duluan, ibu tahu, oh ini yang tidur dulu, ibu ngobrol dulu. Setelah itu ngobrol ke kakaknya, ngobrol ke kakaknya, ngobrol ke yang paling gede. Bangun tidur juga sama, sambut dulu yang gede kalau bangun tidur Bu. Karena yang bangun duluan biasanya yang gede, sambut yang gede, yang kedua, yang ketiga, terakhir ibu peluk, ibu angkat yang kecil sambil ibu katakan, anak ibu yang rajin sholat, anak ibu yang soleh, anak kebanggaan ibu. Nanti itu tertanam di bawah sadarnya. Meluangkan waktu. Hati-hati ya dengan tren memasukkan anak ke pesantren. Ibu mengatakan, atuh pada abi terbiasa ngedidiknya daripada abi salah ngedidiknya mereka pesantren. Kenapa ibu tidak belajar mendidiknya? Tidak mengalah pada ini. Ingat Bu, anak itu lebih mudah belajar dari orang tuanya daripada dari gurunya. Saya ingin tanya, ibu kapungkur, sepuh ibu kantus memberikan nasihat tuh Bu? Masih emot tuh Bu? Masih, tapi harus guru ibu, guru SD ibu kantos memberikan nasihat tuh. Masih emot tuh. Karena orang tua itu sekali lagi punya darah yang sama, sehingga daya rekamnya, daya ubahnya itu lebih tinggi daripada gurunya. Yang ketiga, tips sukses menjaga fitrah anak itu adalah menjaga hubungan dan komunikasi yang baik. Anak harus suka dulu ke ibu. Kalau anak sudah suka ke ibu, maka apa yang disampaikan oleh ibu akan diterima anak dengan baik. Tapi kalau anak tidak suka ke ibu, meskipun ibu menyampaikan yang baik, anak akan menolaknya. Membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan anak. Kalau ini gagal, ibu akan gagal mengajari anak-anaknya. Karena anaknya malas ngobrol sama mamanya, malas ngobrol sama bapaknya. Lalu bagaimana ayah dan ibunya akan memberikan nasihat sedangkan anaknya malas? Nah, yang terakhir Bu, memperteguh nilai agama pada diri dan keluarga. Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang
melainkan Allah akan fahamkan ia tentang ilmu agamanya. Kalau anak ibu faham agama, setidaknya dia akan takut untuk berbuat dosa dan senang untuk berbuat amal baik. Kalau faham agama. Ada nasihat ya dari seorang ayah kepada anaknya yang akan memilih calon suami. Begini nasihatnya sekali. Nah, putri ayah yang ayah sayangi, jika suatu saat nanti kamu memilih pasangan hidup, maka Rasul pernah berpesan, pilihlah dari 4 perkara. Ya, pilih karena wajahnya, pilih karena keturunannya yang baik, pilih karena kemapanan ekonominya, dan pilih karena agamanya. Kemudian sang ayah melanjutkan, dan Rasul menekankan, utamakan pilih agama. Kamu tahu nak kenapa harus memilih agama? Sebab jika suatu saat suamimu marah, maka dia tidak akan memukulmu karena kefahamannya tentang agama. Jika suatu saat suamimu hilaf, maka suamimu tidak akan mengkhianatimu karena pengetahuan agama yang dia ketahui. Maka pilihlah yang baik, agama. Nah, nanti keempat hal ini Bapak Ibu sekalian akan menjadi benteng bagi kita, bagi anak kita dari terjadinya penyimpangan. Contoh Bu ya, ibu harus tahu penyebab penyimpangan. Kenapa anak malas sholat? Harus belajar kira-kira anak malas sholat itu kenapa. Jadi tahu penyebabnya. Oh ternyata di rumah benar anak malas sholatnya karena begini. Nanti ibu tahu cara antisipasinya. Kayak gini, ibu kalau masak, apa yang pertama kali ibu harus lakukan? Kalau ibu mau masak, menentukan menu. Ya. Atau apa Bu? Yang pertama kali harus ibu lakukan, menyiapkan bahan. Nah, menentukan menu dan menyiapkan bahan itu bukan yang pertama, tapi itu tahapan berikutnya. Setelah ibu tahu dulu apa yang mau ibu masaknya. Iya, maka ilmu ini penting di awal. Ibu akan bisa membantu anak ibu keluar dari segala penyimpangan ketika ibu paham bahwa yang menyebabkan penyimpangan itu ini, maka nanti anak keluarkan dari sebabnya. Nih, ini penting. Kayak gini nih, ibu punten ya, pagi-pagi masalah makanan, ibu jajan bakso, ya. Kemudian kebanyakan cabenya di kuahnya itu jadi pedas. Saya tanya, apa yang ibu lakukan? Kuah dari kecap dari caweran. Yang menyebabkan pedas itu adalah kuahnya. Kenapa ibu tidak pikir, udahlah ganti aja kuahnya, yang pedas buang, ganti dengan takaran yang sama. Tapi kebanyakan orang tidak ngambil itu. Lamun salah ngebumbuan, di kecapan deui, di cukaan deui, di kuahan deui. Jadi makin banyak, makin susah, makin tidak terkendali. Tapi kalau ibu tahu bahwa inti masalahnya itu kuah yang pertama kepedesan, maka kuah yang kepedesan buang, ganti dengan kuah yang netral. Kemudian ibu kasih pedas yang normal. Nah itu Bu, kalau ibu tahu penyebabnya, maka ibu akan tahu cara menyelesaikannya. Ibu nyalain kompor gas, keluar api bukan dari tungku tapi dari selang. Ibu yang panik, ibu ditutup selangnya, keluar terus apinya. Keluar karena masalahnya bukan tempat keluar api tapi sumber gasnya. Tapi kalau ibu cabut regulatornya, gasnya berhenti mengalir, selesai Bu, apinya juga padam. Maka sekali lagi orang tua harus mau belajar. Dan tantangannya Bu, ada satu materi ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena anakmu belajar di zamannya, bukan di zaman kita orang tua. Nah, orang tua harus belajar bagaimana ibu mau ngontrol HP anaknya kalau ibu gaptek. Ini penting Bu ya. Iya. Ibu tidak tahu cara membuka kunci, ibu tidak tahu cara membuka WA, ibu tidak tahu cara membuka WA yang disembunyikan. Lalu bagaimana ibu mau mengontrol anaknya? Iya, maka ibu harus belajar.
Ini sekali lagi yang pertama udah dikuatkan, yang kedua meluangkan waktu karena peran orang tua tidak bisa digantikan orang lain, yang ketiga membangun hubungan dan komunikasi yang baik, dan yang keempat memperteguh nilai agama pada diri dan keluarga. Ibu pun tentunya jadi agak sedikit lama mumpung tadi. Terakhir Bu, saya minta waktu kurang lebih 10 menit atau 7 menit kurang lebih untuk berkontemplasi ya. Sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan. Benarkan posisi duduknya, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan ya. Saya ingin ibu dengan rendah hati berkenan untuk menghadirkan wajah putra dan putrinya satu persatu, dari yang paling besar hingga yang paling kecil, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang masih sekolah ataupun yang masih kecil. Hadirkan satu persatu bahwa ia, anak putra putri ibu itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesaat di bulan Ramadan yang suci ini, ibu kenang, bukankah suatu hari ibu pernah lepas kontrol kepada mereka? Ibu membelalakan mata kepada mereka, ibu membentak mereka, ibu menyeret mereka, ibu melakukan beberapa kesalahan. Dan itu istighfar di hari ini. Astagfirullah. Bu, anak itu adalah amanah Allah, dan setiap amanah itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Panggil nama Allah, kemudian doakan putra putri kita satu persatu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Bayangkan dengan hati yang bersih, putra putri kita benar-benar ada di hadapan kita. Jika hari ini ibu melihatnya putra putri kita punya masalah, punya hal yang buruk pada dirinya, maka ibu tatap wajahnya, ibu pegang pundaknya dalam bayangan ibu, kemudian ibu bilang, nah, maafkan ibu, nah. Maafkan ibu, nah. Maafkan ibu, nah. Ibu yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepadamu, nah. Ibu yang bertanggung jawab atas kondisimu hari ini, nah. Maafkan ibu, nah. Maafkan ibu. Terakhir Bu, berniatlah, bertekadlah dalam hati ibu, karena tanggung jawab orang tua mendidik anak itu sampai kita meninggal sebagai orang tua, maka tekadkan, nah, selama ibu hidup, maka ibu akan berusaha menjadi ibu terbaik untukmu, nah. Ibu akan belajar, nah. Ibu akan meluangkan waktu, nah. Ibu akan melakukan apapun yang terbaik untukmu. Setelah itu silakan ibu panggil nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami belum menjadi orang tua terbaik bagi putra dan putri kami. Dan bantu kami ya Allah, agar setelah hari ini kami bisa memperbaiki apa yang masih mungkin kami perbaiki di sisa usia kami ya Allah. Di sisa usia kami ya Allah, izinkan kami untuk menjadi orang tua terbaik bagi putra putri kami. Lalu silakan Bapak Ibu berdoa secara khusus untuk putra putrinya. Jika ada di antara putra putri kita yang punya masalah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, putri kami ya Allah, putra putra kami ya Allah, tolong ya Allah, birahmatika nastaghits, dengan rahmat-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Perbaiki urusan putra putri kami ya Allah, perbaiki urusan dunia putra putri kami ya Allah, perbaiki urusan akhirat putra putri kami, dan golongkan kami menjadi orang-orang yang berbahagia atas amanah yang bernama putra dan putri untuk
jauhkan kami dari musibah ya Allah. Musibah ketika putra putri kami meminta pertanggungjawaban kepada kami ya Allah. Kami tidak akan sanggup ya Allah. Kami tidak akan sanggup ya Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu yang baik, sekali lagi anak adalah amanah Allah, maka besarkan ia dengan segenap cinta yang sesungguhnya, dengan segenap tanggung jawab yang penuh, dengan segenap kasih sayang yang utuh. Setidaknya di akhirat nanti kita akan bisa melepaskan dari beratnya tanggung jawab ketika Allah meminta pertanggungjawaban atas anak-anak kita kepada kita ketika kita berusaha menjadi orang tua yang terbaik. Bapak Ibu yang baik, kiranya itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, terima dengan lapang dada. Yang salah dari kebodohan saya pribadi, mohon dimaafkan Bu ya, jika ada sikap yang kurang berkesan, ya, kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi fi sabilil haq. Selanjutnya diserahkan kembali kepada yang benar. Alhamdulillah, nampak wajah-wajah yang lebih bahagia, lebih tenang, insya Allah. Pulang dari sini hangatnya keluarga, harmonisnya keluarga, insya Allah kita jawab sama-sama. Amin ya Allah. Permintaan mungkin ada di antara. Abi Tosuki atau yang nanya, belum mulai sepertinya. Kita ada waktu 10 menit, mungkin kita akan batasi untuk 3 penanya ya. Sudah ada 2 orang yang 1, 2, 3. Mohon maaf untuk sudah 3 sampai belakang teh. Tapi kalau kita waktunya cukup nanti kita coba. Ibu dulu 1, 2, 3, kemudian ke belakang. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun wabdas. Ustaz tadi dikatakan bahwa semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Maka ketika terjadi penyimpangan terhadap anak, maka yang pertama kali harus disalahkan adalah orang tuanya, karena anak adalah bayangan orang tua. Itu saya ungkapkan sekitar seminggu yang lalu kepada teman saya. Dan teman saya balik bertanya, bagaimana dengan Kan'an, seorang anak yang durhaka, padahal ayahnya adalah seorang nabi. Dan terus terang saya belum bisa menjawabnya, karena harus hati-hati, karena ini berhubungan dengan nabi. Hatur nuhun. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi itu pernah sampai di beberapa pertemuan tentang pertanyaan langsung dijawab saja ya biar ya. Yang pertama dikoreksi dulu. Ketika anak melakukan penyimpangan, kalimatnya bukan orang tua yang harus disalahkan, tapi orang tua yang bertanggung jawab pada penyimpangannya. Nah, pertanyaan saya, Kan'an itu melakukan penyimpangan, singkatnya begitu. Apakah Nabi Nuh bertanggung jawab? Ya, Bu, di dalam salah satu ayat saya sering sedih kalau ayat ini dibacakan. Ketika banjirnya sudah terjadi, perahu mulai naik, maka tanggung jawab seorang ayah meskipun anaknya durhaka itu terlihat pada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu masih celinguk nyari anaknya, padahal udah jelas anak durhaka, saking tanggung jawabnya. Dan ketika Nabi Nuh melihat anaknya sedang naik kuda sambil kejar air, disebutkan ya bunayya irkam ma'ana. Nah, sini sama ayah, nah, tobat sama ayah, sini naik perahu ayah, nah. Tapi anaknya saat itu tetap, enggak ayah, aku akan naik ke gunung dengan kudaku ini. Nabi Nuh sampai, coba bayangkan seorang ayah yang mencintai anaknya, sampai anaknya terbawa air itu melihat dan terus berusaha mengajaknya.
Nah sama ayah enggak sampai pada akhirnya ayah mengejar kanan kemudian menghanyutkan kanan dalam banjir yang besar itu. Maka tugas kita itu bertanggung jawab, ya, bukan menjadikan baik atau tidak baiknya. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Makanya ada satu kisah agung yang Allah sengaja jadikan dalam kehidupan baginda Rasul. Kurang hebat gimana baginda Rasul dalam menjadi jalan hidayah, tapi dalam kisah kehidupannya beliau tidak bisa mengislamkan pamannya. Apakah beliau tidak berusaha? Beliau berusaha, beliau bertanggung jawab untuk mengislamkan itu. Maka kalimat yang paling tepat, jika anak melakukan penyimpangan, maka yang paling bertanggung jawab itu adalah orang tuanya, bukan yang paling salah, tapi yang paling bertanggung jawab. Artinya orang tua dituntut semampunya untuk memperbaiki keadaan. Kalaupun ia tidak bisa memperbaiki keadaan, maka dia akan selamat di akhirat nanti dengan tanggung jawab kepada anaknya. Nah begitu. Jadi Nabi Nuh itu di akhirat nanti tidak akan celaka karena Kan'an. Kenapa? Karena Nabi Nuh telah bertanggung jawab. Jadi itu bukan dihasilkan dari pola asuh ya Pak ya? Iya. Bukan dari pola asuh seorang nabi kepada anaknya. Bukan secara langsung, tapi pola asuh ibu kepada anaknya. Karena ibu istri Nabi Nuh ini disebutkan istri yang jahat. Jadi kalau Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, misalkan Nabi dakwah di dia 10 menit kemudian lompat tunggu aja tadi penajuknya harus dipercanten, penajuk mah tukang bohong, isinya itu begitu terus. Nah, maka yang dominan mempengaruhi Kan'an itu adalah ibunya. Ibunya. Jadi bukan pola asuh Nabi Nuh, tapi pola asuh ibu. Terima kasih Bu, pertanyaan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sangat inspiratif, menyentuh sekali dan menambah wawasan ya, sama ilmu juga untuk terus kita belajar. Ada yang mau saya tanyakan tentang tadi bahwa anak itu katanya dipengaruhi bakatnya sejak dalam rahim ya. Yeah. Ya, yang kita tahu kan yang menentukan anak sekarang misalnya ini berhubungan dengan fitrah jasmani. Tadi Pak Ustadz juga membicarakan tentang gen ya. Nah gen itu kan sudah ada ditentukan sejak jadi zigot ya. Jadi ketika sperma dan sel telur itu berarti sifat-sifatnya sudah 50% ayah, 50% ibu. Namun tadi katanya bakat itu bisa ditentukan, misalnya ibunya suka apa tadi? Ya. Suka gitu tadi ya. Ya. Nah itu yang dimaksud bakat di situ bagaimana? Karena yang saya tahu mungkin bakat itu bawaan gitu ya, faktor yang bawaan sejak jadi sel satu. Nah yang kedua, Ustaz tadi menarik sekali mendidik anak dengan sosial tadi ya, sebagai makhluk sosial, sehingga anak tidak diperkenankan jarang sekali keluar. Yeah. Bagaimana dengan anak itu kan sebagai makhluk sosial nanti akan sekolah, akan bekerja, akan sampai besar dia harus mengenal bahwa orang-orang itu bervariasi. Ada yang jahat, ada yang bicaranya kotor. Nah, bagaimana apa yang sudah dilakukan Pak Ustadz terhadap pola asuh ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Ibu telah meluruskan. Khawatirnya ada persepsi yang sama dari ibu-ibu yang mendengarkan. Jadi saya kurang sempurna menjelaskan itu sehingga kalau sampainya begitu yang terima ibu boleh jadi bisa. Jadi kita akan bahas yang kedua ya. Jadi saya itu tidak mengizinkan anak keluar itu untuk main dengan teman-temannya, tapi sekolah-sekolah dengan pengawalan yang ketat. Nah, saya putuskan sekolahnya di ITEK, yang jemput gurunya, antar jemput itu gurunya, nggak berangkat sendiri, nggak pulang sendiri. Ada kos, ada biaya yang harus dikeluarkan, tapi kita aman menitipkan kepada gurunya. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan guru-gurunya di sekolah.
datang ke sekolah menanyakan kabar di mana putra kami, di mana putri kami. Jadi kalau ada masalah, ada hal-hal yang itu terjadi, itu bentuk pengawalan kita. Jadi bukan berarti putra putri saya itu sama sekali tidak keluar di rumah. Waktunya keluar, yang saya maksud tidak diizinkan keluar rumah itu di contoh yang berikutnya tadi, main. Karena pernah datang rumah main 5 menit saja, pulang sudah bawa oleh-oleh. Jadi kebutuhan main anak itu dipenuhi di rumah. Bisa main dengan ibunya, bisa main dengan ayahnya, bisa main dengan kakak-kakaknya. Kalaupun teman-temannya mau main, bukan anak saya yang keluar, tapi teman-temannya yang diundang datang ke rumah. Kan tadi begitu. Terima kasih ya dia. Jadi bukan berarti memprotek dari kehidupan sosial, tidak. Yang kedua, di pertanyaan kedua itu, bagaimana Ustaz mengajarkan, kan orangnya tidak sama ketika anak sudah mulai bisa diajak ngobrol. Jadi nanti anak cerita, nanti ada orang jahat, atau lihat di ini ada orang jahat, kenapa ya orang bisa jahat? Nah, saat itu kita menjelaskan bahwa orang itu berbeda-beda, ada yang baik, ada yang jahat, yang baik nanti begini, yang jahat begitu, dan itu penerimaannya jauh lebih baik, Bu. Jauh lebih baik bagi anak ketika kita menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi kalau bertanya, kapan Ustaz mengenalkan anak pada kehidupan sosial? Sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi kalau anak sudah mulai masuk ke tahap perkembangan di mana dia harus berinteraksi dengan kakaknya, adiknya, itu dikenalkan begitu ya, itu kakak kamu, itu adik kamu harus sayang, kemudian itu kakek kamu, itu nenek kamu, kemudian itu tetangga kamu, itu orang lain, sikap ke orang lain, itu sesuai dengan tahap perkembangannya. Makanya nanti basicnya itu ada di psikologi perkembangan. Nanti di sana jelaskan kapan ibu menjelaskan lingkungan rumah, kapan ibu menjelaskan lingkungan sosial, kapan ibu menjelaskan kemungkinan yang jauh. Hati-hati ibu kalau anak ibu yang kecil mengatakan begini, aku mah gak mau nikah. Kalau anak ibu mengatakan itu berarti telah sampai informasi ke anak ibu sebelum waktunya. Karena anak kecil membicarakan nikah itu tidak menyenangkan. Harus masak, harus ke ini suami, gak boleh pergi tanpa izin suami, gak boleh. Kata anak hidup macam apa begitu? Kata anak yang belum paham. Tapi ketika anak sudah dewasa, sampaikanlah berita itu sesuai dengan tahap perkembangannya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, mohon dikuatkan yang pertama tadi. Ya, jadi kan tadi dikatakan oleh Ustaz bahwa Oh iya, bakat. mengalami bakat itu bakat. Bakat itu bukan bakat gen. Kalau gen itu nanti ke fitrahnya, ke fitrah fisik, ya, ke fitrah individu. Tapi bakat yang dimaksud itu adalah kecenderungan untuk memilih aktivitas. Kecenderungan untuk memilih aktivitas. Nah, yang saya pelajari begini, bakat dan minat itu bisa sama. Misalkan gini, orang bakat matematika dengan orang minat matematika. Nah, orang yang bakat matematika, dia diajarkan 10 menit bisa matematika. Orang yang tidak berbakat matematika, kalau diajarkan matematika bisa nggak, Bu? Bisa, tapi waktunya 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah, di antaranya itu begitu. Jadi, bakat itu kecenderungan bawaan yang tidak harus menjadi, Bu. Karena tidak sedikit orang yang bakatnya memasak, tapi kini jadi guru. Padahal bakatnya ada di masak, artinya bakatnya tidak berkembang sesuai dengan dirinya, begitu ya. Itu bukan penyimpangan, tapi potensi yang tertutup. Jadi maksud dari bakat itu bukan bawaan sifat, bukan. Saya tanya dulu, kalau temperamental, pemarah, itu bakat, bawaan, atau bentukan? Bentukan, karena tidak ada anak yang baru lahir langsung ngambek. Tidak ada anak yang lahir langsung pemalu, tidak, tapi bentukan. Jadi di dunia psikologi yang saya pelajari, bakat itu tidak mempengaruhi perilaku. Karena kalau bakat mempengaruhi perilaku, nanti akan banyak orang yang meminta keadilan kepada ya Allah, ada abimah ngambek poetik kan bakat, tidak bisa begitu. Ya. Nanti itu mah kalau mau dikaji secara khusus, ibu akan menemukan jawabannya di permasalahan tentang takdir, bahwa takdir itu ada yang mu'allaq, ada yang mubarok. Jadi tidak bisa menyalahkan takdir, karena ada yang mu'allaq yang dipengaruhi oleh doa, ikhtiar, dan perilaku kita. Nah begitu Bu ya. Jadi kalau pertanyaannya yang dimaksud bakat itu lebih ke
kecenderungan anak untuk berprestasi dalam sikapnya. Nah, yang bakat itu akan jauh lebih cepat. Yang tidak berbakat juga bisa. Contoh ya, orang yang berbakat bela diri itu usia 13 tahun saja sudah jago bela dirinya, berarti dia memiliki bakat. Orang yang tidak punya bakat bela diri, belajar bela diri 30 tahun baru sehebat anak yang 13 tahun tadi. Jadi mengetahui bakat itu agar anak bisa berkembang pesat di waktu yang cepat. Begitu Bu ya. Jadi berkaitan dengan kecenderungan aktivitas, bukan sifat. Begitu mungkin? Ya. Alhamdulillah. Satu lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz. Ya. Begini, saya punya anak paling besar 11 tahun umurnya. Laki-laki perempuan? Laki-laki ya Ustadz. Baru kemarin aja pulang dari KISI, saya ngajak ngobrol ringan kayak gitu ya. Saya nanya gini, ngelutuk aja kayak, bubu itu di mata kamu seperti apa sih gitu? Karena pengen tahu pandangan anak terhadap saya. Betul, bagus sekali. Terus anak saya jawabnya, bubu itu selalu marah, katanya marah gitu. Kok kapan memang bubu marah? Ternyata dia ingat katanya dulu tahun 2023 bubu pernah ngebangunin Danis katanya sambil dicubit katanya gitu Pak. Ustaz, mungkin saya udah kontrol gitu ya, kalau pasan gitu. Saya juga nggak sadar loh kapan gitu, pernah katanya gitu. Dan itu sangat membekas gitu di hati dia. Terus kemarin refleks kan saya minta maaf gitu ya. Saya minta maaf terus tahu dilupakan gitu ya, karena makanya tidurnya jangan malam, jadi bangun subuh itu nggak susah gitu. Karena kalau dia bangun subuh kan suka jadi kesel bubunya gitu, saya bilang gitu. Nah, tadi sahur Pak Ustadz saya bangunin lagi, kan memang selalu seperti itu ya, karena tidak bisa sekali langsung bangun. Sampai saya nada udah agak tinggi, ketiga kali kebangunin, dia bangun lalu nunjuk tuh kan bubu selalu marah gitu Pak Ustadz. Saya mau nanya, jadi bagaimana cara saya menghilangkan trauma dia gitu yang mungkin udah lama ya, udah setahun berlalu kejadiannya, tapi sampai sekarang dia masih membekas gitu. Iya. Iya, udah, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa ya, dan ini menjadi muhasabah bagi kita, dan itu fakta, bukan hanya di kehidupan ibu dengan putranya, tapi mungkin di kehidupan sehari-hari kita. Saya merinding barusan karena ingat Bu, kejadian seorang anak yang dianggap soleh, baik laki-laki, yang membunuh ayah sama kakaknya. Bu, dengar di berita yang ayah sama kakaknya itu diracun. Ya, padahal dia itu laki-laki yang bertanggung jawab, baik dalam kehidupannya. Kemudian seorang psikolog mengatakan bahwa tidak mungkin orang sejahat apapun berani membunuh ayah dan ibunya kecuali ada trauma di masa lalu, katanya begitu. Jadi ternyata kekesalan sang anak kepada ayah dan kakaknya ini tidak disebabkan karena hari ini, tapi disebabkan karena bertahun-tahun yang lalu klimaks membatu menjadi dendam yang ketika ada kesempatan itu dilakukan. Dan kejadian tadi ibu mengingatkan, ini menarik, anaknya menerima permintaan maaf ibu, kemudian dia eksperimen mengujinya. Betul nggak ibu teh udah berubah? Ternyata sama aja. Saya berikan tipsnya, ibu yang baik. Bu, laki-laki itu secara fitrah tidak suka mendengar banyak cerita, banyak teriakan. Kalau laki-laki ada nada tinggi, pengennya berantem. Betul. Makanya hati-hati ibu kalau bicara ke suami jangan dengan nada tinggi, nanti harga dirinya merasa terlangkahi kemudian marah. Cara terbaik anak laki-laki itu bukan dibangunkan dengan cara nak bangun, tapi disentuh, diusap kepalanya. Ketika ia sudah mulai buka matanya, nak mau makan sendiri, mau ibu suapin. Bukan nak bangun, udah subuh nak bangun, sebentar lagi imsak nak, bukan. Anak laki-laki itu tidak suka begitu, ya, secara fitrah. Ibu boleh lihat-lihat Bu ya, artikel atau video Dr. Aisyah Dahlan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Nanti Ibu paham itu, ya. Jadi Bu, itu seputar komentar dulu tentang apa yang Ibu tanyakan. Jadi hal yang normal dan wajar, tidak ada yang salah yang terjadi pada anak Ibu. Pertanyaan Ibu menarik. Lalu bagaimana menghilangkan trauma? Trauma itu hilang dengan bukti ketidakbenaran trauma.
Sekali lagi, trauma itu hilang dengan bukti ketidakbenaran trauma. Kalau anak ibu trauma, cara ngebangunkan ibu kayak begitu, maka ibu harus membuktikan. Kalau luka hatinya setahun yang lalu, boleh jadi ibu harus membuktikan dari sekarang sampai setahun yang akan depan, cara ngebangunin ibu berubah. Nanti anak jadi kesimpulan, oh iya ya, ibu itu udah berubah. Mungkin butuh setahun, karena anak juga masih trauma setahun. Gambarannya begini. Kalau kejadian setahun yang lalu anak membuat trauma, kebayang nggak Bu betapa dalamnya trauma itu terhadap anak. Kalau traumanya dalam, ya sama ibu ditutup, nutupnya sedikit atau banyak? Banyak, sedalam traumanya. Maka waktu ya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan trauma. Kalau dalam pendekatan psikoanalisis ya psikologi, kalau ada orang yang takut kucing, lihat dulu gridnya. Dia takut kucing itu sampai level mana? Karena ada orang yang kalau disentuh kucing baru dia takut. Ada orang yang kalau lihat kucing takut, kalau dengar kucing mengeong takut, atau kalau dengar orang menyebutkan itu ada kucing, padahal nggak ada kucingnya, menyebutkan nama kucing aja dia takut, berarti level traumanya itu sudah sampai ke tingkat. Nah itu caranya Bu ya, mulai dibicarakan, mulai dari yang paling ringan. Ya. Ibu buktikan ya, ibu ngobrol dengan, nah maafin ibu atuh ya. Jadi kalau kamu dibangunin sama ibu teh pengennya gimana caranya? Ajarkan ke ibu agar kamu bangun tanpa ibu harus teriak-teriak. Atau udah ibu aku mau pengennya dipeluk, lakukan itu. Nah katanya kalau dipeluk bangun, anak pasti bangun. Iya, karena komitmen dia sendiri begitu ya. Jadi psikoanalisis itu mengajarkan kembali ke masalah kucing tadi biar kita paham ya. Jadi kenalkan dulu, perbanyak kucing. Kucing itu ada banyak jenisnya. Mungkin orang pertama geli, kucing lagi. Tapi lama kelamaan dia terbiasa. Ternyata ketika mendengar kata kucing tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Kemudian orang disuruh lihat kucing dari kejauhan. Tuh kucing warna kuning, tuh kucing warna. Kemudian jaraknya didekatkan. Tuh ini kucing. Sampai benar-benar dekat. Dan itu butuh waktu lama. Setelah sampai ke titik itu tingkatkan, ya. Suruh kucingnya mengeong atau bunyi atau pakai suara handphone. Anak ini masih trauma. Lama-kelamaan dia akan terbiasa. Ternyata tidak terjadi sesuatu ketika mendengar kucing mengeong, kulitnya tidak terluka begitu ketika mendengar kucing. Dan itu menjadi bukti bahwa oh ternyata apa yang ditakutkan itu tidak terjadi. Dan terakhir apa? Suruh kucing itu untuk bersentuhan dengannya. Levelnya itu harus naik Bu, dari membicarakannya dulu, melihatnya, berdekatan dengannya, kemudian sampai menyentuhnya. Ini kalau merubah trauma, ini rumus umum merubah trauma. Sama Bu, kalau ibu pengen suaminya berhenti merokok, jangan disuruh berhenti Bu. Kalau disuruh berhenti, nyangangan, bakal ngambek. Tapi ibu minta komitmen, ayah boleh nggak kalau merokoknya dikurangi dulu. Tapi ada rewardnya. Kalau ayah berhasil merokoknya 2 batang hari ini, ibu kasih hadiah. Sampai nanti suaminya berpikir asa mending hadiahnya daripada ngerokok. Nanti dia akan meninggalkan itu secara alami. Kebanyakan di kita tidak bersabar dengan proses, pengennya itu langsung saja berubah, begitu ya. Maka sekali lagi obat trauma itu adalah apa? Dengan bukti bahwa apa yang ditraumakan itu tidak terjadi atau tidak benar. Anak ibu butuh bukti bahwa ibu itu nanti ngebanguninnya nggak kayak gitu. Maka buktikan ke anak ibu bahwa ibu hari ini sudah berubah. Awalnya apa? Ngobrol. Nah, kalau ibu sudah minta maaf biar ibu tidak mengulang kesalahan. Menurut kamu ibu harus gimana tuh cara membangunin kamu? Gini Bu, aku mah suka kaget kalau ibu teriak. Jadi gini, kalau ibu mau ngebangunin aku jam 4 kurang 5, ibu urus kaki aku dulu 5 menit. Ribet nggak Bu? Tapi untuk mengobati rasa lukanya ibu nggak apa-apa. Sampai anak, sampai nanti ibu udahlah kasihan, bakal gitu Bu. Nggak usah terus lagi, nanti mas sekali tepuk juga aku bangun. Betul. Saya pernah merayu anak saya yang keempat Bu untuk memaafkan kakaknya. Jadi kakaknya itu melakukan kesalahan,
Anak saya yang keempat marah ke kakaknya. Sampai saya bilang, nah itu kan kakak kamu, maafkan kakak kamu. Gak mau. Nah toh udah dipeluk, udah dielus, pokoknya saking kesalnya ke kakaknya dia gak mau. 15 menit bu saya gak kemana-mana, terus ngobrol, ngelus, nangkep gitu agar anaknya bisa sampai terakhir. Nah kalau kamu sayang sama ayah, tolong ayah minta maafin abang. Kemudian dia bilang, ya udah tuh aku kan sayang sama Abi, aku maafin abang, makasih ya dipeluk begitu. Baik kan? Ini penting bu ya. Jadi kita membutuhkan waktu, kadang-kadang butuh waktu sampai 15 menit atau setengah jam sampai anak kita benar-benar memaafkannya. Ini penting. Sampai hari ini subhanallah ini karunia dari Allah, kalau adik kakak ini berantem ya pasti mau kakaknya mau adiknya itu selalu minta maaf. Satunya itu gara-gara kejadian itu begitu. Gara-gara kejadian itu, abang maafin. Kalau dia nggak maafin, nggak marah ke abangnya, lari ke abinya. Abi aku salah, tapi abangnya nggak mau maafin. Iya nanti abi bilang ke abang, ajak abangnya ke kamar. Bang, kata ade abang nggak maafin ade ya. Iya emang ade ngelakuin salah apa? Atau beda gini. Kan abang juga waktu itu pernah ke ade begitu. Ade begitu itu bukan jahat, dia tidak mungkin jahat ke kamu, dia itu adikmu, pasti sayang ke kamu. Tapi mungkin dia butuh teman main, mau nggak kamu maafin aja? Nggak mau, PR tuh. Saya nggak nyerah kalau nggak mau. Jadi apa yang harus Abi lakukan supaya kamu memaafkan adik? Apakah adiknya harus Abi cubit? Apakah adiknya harus Abi seret? Enggak, bukan gitu. Kelihatan kakaknya sayang ke adiknya. Terus apa tuh? Mending maafin aja ya. Sok ke adiknya. Nyicil kakak, yang nangis siapa? Kita orang tuanya dia. Adik, adiknya janji ngak-ngak dia. Kita juga menangis. Dan semua itu sekali lagi ibu yang baik butuh proses. Anak itu ada yang sehari, seminggu, sebulan, setahun untuk hanya bisa meyakinkan anak kita. Maka tadi orang tua harus meluangkan waktu yang banyak untuk mendampingi tumbuh kembang putra dan putri. Mudah-mudahan Bu ya ada kesempatan suatu saat nanti ya one day training atau Bu ya dari pagi sampai asar gitu ngebahas biar lengkap semua detailnya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah nampaknya